kisah yaitu tentang sahabat Nabi jenaka, sahabat Nabi yang lucu, sahabat Nabi yang gokil, sahabat Nabi yang nekat, yaitu yang bernama Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah. Saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi itu begitu banyak dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada karakter yang tegas, yang pemberani, yang pintar, yang pemalu. Tapi ada satu sahabat Nabi yang membuat Nabi sering tersenyum. Bahkan disampaikan sampai Nabi tertawa dan terlihat gigi gerahamnya. Artinya betapa lucunya itu sahabat. Siapakah sahabat yang dimaksud? Yaitu Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah. Saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan kisah-kisah kelucuan Nuaiman, saya ingin menyampaikan dahulu siapakah Nuaiman itu. Nuaiman itu adalah sahabat Ansor, katakanlah pribuminya masyarakat Madinah atau Yasrib, yang membela, yang menolong Rasulullah Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Kemudian pemirsa yang budiman, Nuaiman itu pada masa-masa dahulunya sempat melewati masa-masa kelam. Ia sempat mencintai atau menyukai minuman khamr atau minuman yang memabukkan. Dengan kata lain, Nuaiman dikatakan sebagai seorang pemabuk. Tetapi Nuaiman lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sahabat Nabi. Satu hal lagi yang tak bisa dilupakan, sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ini, dia adalah sebagai seorang mujahid, yaitu salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar dalam sejarah Islam adalah perang yang terbesar dalam sejarah Islam, dan salah satunya mujahidnya adalah Nuaiman. Saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah tentang Nuaiman. Saya ingin menyampaikan beberapa cuplikan saja, ingin beberapa kisah saja tentang bagaimana itu gokilnya seorang Nuaiman. Yang pertama, Nuaiman itu pernah menjual temannya sendiri, pernah menjual sahabatnya sendiri. Coba bisa kita bayangkan, masa temannya sendiri dijual? Pemirsa yang budiman, suatu hari, suatu ketika, saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq pamit dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mohon pamit, saya izin, saya hendak ke Syria, ke Sam, ingin berniaga. Tapi izinkan saya akan mengajak dua orang sahabat, yaitu bernama, yang pertama adalah Nuaiman dan yang kedua adalah Suwaibit. Suwaibit dan Nuaiman yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Sam. Saudara hadirin pemirsa yang budiman, Abu Bakar As-Siddiq datang ke Sam itu untuk berniaga, untuk berjualan, untuk berdagang. Dan tradisi saat itu memang mereka melakukan sebuah niaga atau perdagangan ataupun penjualan.
Saat itu saudara ditugaskan oleh Abu Bakar supaya Nuaiman menemani Suwaibit. Apa tugas yang disampaikan oleh Abu Bakar? Suwaibit ini orang yang amanah, sudah teruji keamanahannya, yaitu untuk menjaga makanan untuk perbekalan mereka. Saudara hadirin, inilah gokilnya seorang Nuaiman. Selain itu memang dia termasuk orang yang tidak kuat, tidak tahan dengan lapar. Baru saja sebentar ia sudah merasakan lapar. Tapi memang ketika itu hari sudah mulai siang. Diam-diam dia mendekati Suwaibit. Dia berupaya untuk membujuk, merayu, mendekati. Suwaibit sudah tahu, tentu saja ada maunya ini. Benar saja apa yang diucapkan oleh Nuaiman. Suwaibit, tolonglah saya. Tolong apaan? Tolong berikan aku sepotong makanan. Perutku sudah lapar nih. Ususku sudah meleleh. Bahasa usus sudah meleleh artinya sudah dalam kondisi lapar. Perutnya sudah keroncongan. Suwaibit, saya nggak tahan ini, udah lapar banget ini. Tolonglah kasih sepotong roti. Suwaibit tetap amanah, dia tidak mau memberikan kepada Nuaiman. Saudara hadirin, pemirsa yang budiman, Nuaimin inilah gokilnya, gilanya, nekatnya apa? Hai Suwaibit, mengancam pada saat itu, kalau kamu tidak asis makan kepada aku, jangan main-main dengan aku akan jual kamu. Suwaibit berpikir, nggak mungkin, apa maksudnya ini si Nuaiman? Masa saya dijual? Saya kan bukan hamba saya kan orang merdeka. Lagi pula mana mungkin dia akan menjual kawannya sendiri. Suwaibit berpikiran begitu. Tapi Nuaiman benar-benar nekat. Lalu apa saudara? Pemirsa yang budiman, dia pergi kemana? Pergi ke pasar. Di sana banyak kerumunan orang-orang. Sambil mendengarkan, di sana juga terjadi jual beli budak, jual beli hamba saya. Dan saat itu saudara pemirsa hadirin, itu memang di sana terjadi pada saat masyarakat di Madinah itu ada jual beli manusia yang disebut dengan hamba sahaya atau manusia yang tidak merdeka, ya, yang disebut dengan hamba sahaya tadi. Berapa harganya? Saat itu harga yang dijual belikan itu harganya 100 sampai 200 dirham. Diperhatikan, didengar oleh Nuaiman. Padahal perutnya sudah berbunyi, sudah keroncongan, sudah nggak tahan ini, pengen makan. Lalu akhirnya punya gagasan, punya ide nakalnya. Wahai Tuan, siapa yang mau membeli budakku? Siapa yang membeli hamba sahayaku? Aku akan jual murah. Dia berteriak, aku akan jual 20 dirham. Coba bayangkan, 100 biasanya minimal 100 dirham sampai 200 dirham, tapi hanya 20 dirham. Tentu saja orang-orang saat itu akan menoleh ke Nuaiman. Yang benar saja, mana mungkin 20 dirham. Apakah kau tidak berbohong? Tidak. Tapi baik, di mana sekarang? Ada, tenang, nanti akan aku berikan. Sahabat Suwaibit tenang-tenang saja, mungkin sempat juga mencari di mana ini si Nuaiman, kok tidak ada. Ternyata Nuaiman sedang pergi ke pasar, tidak terlalu jauh dari tempat Suwaibit berada. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuaiman? Disampaikan kepada orang yang calon pembelinya. Wahai Tuan, aku sampaikan kepadamu ya, budakku punya kelemahan. Katakanlah sebagai kecacatan, aib. Mungkin pembeli berpikir bahwasanya mungkin aib, cacat, mungkin dalam bentuk fisiknya. Tapi ternyata apa yang kau maksudkan? Nanti ketika engkau tangkap dia, ketika nanti engkau ambil dia, kelemahan itu, kecacatan, dia akan berteriak dengan suara keras. Lalu apa? Dia akan mengatakan, aku adalah bukan hamba saya, aku adalah orang merdeka, aku bukan budak.
pemirsa, hadirin yang dirahmati Allah, biasanya orang jual beli budak itu tidak ada yang katakan dengan bentuk pemaksaan dan memberontak dan sebagainya. Tapi kali ini benar, ternyata si pembeli datang menghampiri Suhaibit. Tiba-tiba Suhaibit cekap dari belakang, dipegang saja. Tentu saja Suhaibit kaget. Dia menoleh, dia pikir sahabatnya sendiri, dia pikir Nuaiman ternyata orang asing. Kemudian ia mengatakan si pembelinya, ini yang kau jual? Iya. Ternyata benar. Suhaibit berteriak, tidak, meronta-ronta, aku bukan budak, aku orang merdeka. Ini luar biasa, gokil sekali, nekat banget. Temannya sendiri ia jual hanya karena urusan perut. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ternyata karena urusan perut saja kadang-kadang seseorang bisa nekat. Tapi Suhaibit mungkin berpikir tidak segila itu Nuaiman. Ternyata benar, dibawa itu dan ya tidak berdaya apa-apa. Suhaibit dibawa oleh seseorang dan dibeli hanya 20 dirham. Kenapa tidak dijual dengan harga yang mahal? Karena memang rencana Nuaiman bukan untuk kepentingan apa-apa, hanya kepentingan perut. Karena ia begitu lapar saat itu. Nah, saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian datang sahabat Abu Bakar. Ia bertanya kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, mana Suhaibit? Kok tidak menjaga makanan?" Ya, dengan jujur, dengan polos mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Suhaibit sudah aku jual." Mungkin Abu Bakar berpikir salah dengar. Apa yang kau katakan? Suhaibit sudah aku jual. Maksudmu Suhaibit telah engkau jual ke orang lain? Iya, betul. Bayangkan saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, betapa kagetnya. Ya, meskipun tentu saja Abu Bakar sudah tahu perilakunya Nuaiman yang gokil, yang umur yang jenaka, tetapi sering nekat. Ternyata benar. Di mana Suhaibit? Benarkah engkau yang kau ucapkan? Benar. Lalu untuk apa? Tadi saya sudah pelan-pelan bicara dengan Suhaibit, "Wahai Suhaibit, tolong perutku lapar, aku minta sepotong roti, sepotong makanan." Salah Suhaibit sendiri. Kenapa ia tidak memberikan aku makanan? Coba bayangkan, urusan sepotong roti, sepotong makanan, sampai harus menjual kawannya sendiri. Tidak berpanjang kalam, lalu Abu Bakar mencari di mana sebelum Suhaibit itu dijual belikan kepada orang lain. Bisa saja Suhaibit itu di sana itu kalau sudah dibeli bisa dijual belikan lagi kepada orang lain. Masih di tangan yang sama, kemudian si Suhaibit dibeli kembali oleh Abu Bakar dengan harga 20 dirham. Mungkin saja dilebihkan supaya yang penting tentu saja ingin mendapatkan untung, mungkin dilebihkan lagi supaya Suhaibit kembali bersama Abu Bakar dan bersama Nuaiman. Saudara hadirin pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan pada saat pulang kembali ke Rasulullah, diceritakan oleh Abu Bakar tentang perihal bagaimana itu perilakunya si Nuaiman gara-gara perutnya lapar sampai harus menjual sahabat yang bernama Suhaibit. Dan Rasulullah terkekeh-kekeh, saya tersenyum dan tertawa sampai membayangkan bagaimana itu si Suhaibit kawannya sendiri dijual kepada orang lain hanya gara-gara sepotong kue. Nah, inilah yang membuat Rasulullah tersenyum, ya, melihat mendengar perilaku sahabatnya sendiri yang bernama Nuaiman. Saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah yang lain dari Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang gokil, sahabat Nabi yang lucu, jenaka, humor tapi nekat, ya. Sifat yang perilaku yang lain yang ia lakukan yaitu suatu hari ini prank juga ini kepada Nabi. Nabi sendiri, coba, Nabi itu raja, Nabi itu pimpinan, Nabi itu Rasulullah atasannya sendiri, sampai berani juga itu seorang Nuaiman melakukan nekat berbuat kepada Rasulullah.
Tapi tentu saja ini masih tentu saja dalam ukuran Nuaiman masih dalam batas yang wajar. Nuaiman itu, saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya sangat hormat dan sangat cinta, sangat mahabbah kepada Rasulullah. Nuaiman tahu Rasulullah itu sangat suka dengan minuman yang bernama madu. Nah, suatu hari ia melihat ada orang menjual madu, tetapi sejak tadi ia perhatikan belum ada orang yang membelinya. Tiba-tiba pikiran nakalnya, pikiran cerdasnya, jenaka itu memang cerita-cerita yang cerdasnya, cerita-cerita yang akalnya brilian. Lalu ia berpikir, kalau begitu saya ini sebenarnya ingin memberikan hadiah, ingin memberikan madu untuk Rasulullah, tapi saya tidak punya uang. Bagaimana caranya ya? Ya, kalau begitu dia ada ide. Ya, datangi itu si penjual madu. Apa yang dilakukan? Wahai penjual madu, ayo ikut bersama aku. Aku akan membeli madu yang engkau jual. Kemudian tidak berpanjang kalimat, lalu si tukang madu itu ikut bersama Nuaiman. Kemana? Ternyata pergi ke rumah Nabi, ke rumah Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang tidak ada di luar, tetapi diyakini bahwasanya ini Nabi sedang ada di dalam rumah, sedang istirahat. Ya sudah saja, wahai penjual madu, apa yang diucapkan si Nuaiman kepada si penjual madu? Kamu tunggu di sini ya, saya akan pergi, ada urusan dulu. Lalu kata tukang penjual madu, lalu bagaimana dengan madu saya? Nanti madu kamu akan dibeli, tapi nanti yang membayar ini yang di dalam rumah ini ya. Tolong nanti kalau misalkan agak lama kamu ketuk saja. Begitulah perbuatan si Nuaiman. Lalu tidak lama kemudian Nuaiman pergi saja begitu. Nah, tentu saja mungkin si penjual madu agak lama dia menunggu di depan rumah Rasulullah. Pada akhirnya ia mengetuk pintunya. Ya mungkin tidak mengetahui kalau itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Assalamualaikum, wahai Tuhan, ini madunya. Nah, kemudian mungkin Nabi berpikir bahwa ini adalah hadiah yang dikirimkan oleh orang tersebut. Mungkin ada hadiah dari sahabatnya, dari orang lain, kemudian inilah untuk dirinya. Dia tidak berpikir bahwasanya yang datang itu adalah penjual madu. Sempat ia cicipin, kemudian dia berikan. Mungkin pada saat itu ada, tidak lama kemudian para sahabat datang, dibagi-bagikan. Kemudian kata Nabi, silakan engkau pergi setelah ininya. Tidak Tuhan, saya tidak akan pergi sebelum madu ini engkau membayarnya. Kaget Rasulullah, ini ada apa lagi nih? Pasti ini perbuatan Nuaiman. Langsung saja Rasul tidak berpanjang kata, sudah saja memberikannya dan membayar kepada si pedagang, si penjual madu. Dan si penjual madu pergi dari rumah Rasul. Ini sambil dalam hati bertanya, apa ini maksudnya si Nuaiman? Pasti Nuaiman. Rasul sudah berpikir pasti Nuaiman. Ternyata benar, beberapa saat kemudian bertemu dengan Nuaiman. Wahai Nuaiman, ya Rasul, apakah benar beberapa hari yang lalu engkau telah mendatangkan seorang penjual madu ke rumahku? Ya benar ya Rasul. Apa maksudmu? Maaf ya Rasul, sebenarnya saya ingin memberikan hadiah kepadamu karena aku tahu engkau sangat menyukai minuman madu, tapi aku tidak punya uang. Saat itu aku melihat si penjual madu di dekat aku, kemudian aku hanya bisa membantunya apa? Aku hanya bisa mengantarkan si penjual madu ke rumahmu. Rasul sambil mengusap dada. Ini perbuatan Nuaiman. Tetapi tentu saja sekalipun begitu sudah tidak merasa berterima kasih ya. Sebenarnya dia ingin memberikan hadiah kepada Rasul madu, tetapi karena tidak memiliki uang tentu saja pada saat itu. Tetapi saudara hadirin pemirsa yang budiman dirahmati Allah, mestinya kalau seandainya seperti kita, mungkin rasanya tidak mungkin kita terhadap seorang raja, seorang atasan,
kalaupun kita tidak punya uang, mungkin berbagai cara bagaimana kita untuk mungkin saja meminjam, mungkin saja kita berhutang, kita ingin membelikan sesuatu yang berharga untuk seseorang yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita cintai. Tapi ternyata inilah gokilnya seorang Nuaiman. Ia pikir mengantarkan saja begini adalah sudah membantu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW kena prank oleh Nuaiman. Saudara hadirin, pemirsa yang budiman dirahmati Allah, ada lagi saya ingin menyampaikan kisah Nuaiman yang gokil, yang gila, yang nekat. Kalau urusan madu hanya kepada Rasulullah, kali ini yang dijadikan korban bukan hanya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain. Apa maksudnya? Suatu hari, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, Nuaiman membawa banyak makanan. Mungkin kalau sekarang sebutlah nasi bungkus, nasi kotak gitu. Wah, mungkin sudah kita bayangkan kalau namanya nasi kotak ini tentu saja makanan istimewa. Diucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, wahai para sahabat, aku bawakan makanan. Sahabat ketika itu begitu gembira di sebuah majelis, di sebuah katakanlah tempat perkumpulan, lalu disajikanlah itu makanan, diberikan ke teman-temannya. Teman-temannya berpikir, hari ini Nuaiman mungkin sedang dapat keuntungan, mungkin dapat rezeki yang banyak, sehingga ia memberikan kita banyak makanan. Sambil mereka makan, betapa lezatnya ini makanan. Wah, Nuaiman ternyata memang sahabat kita yang baik. Sambil memuji-muji itu, wah Nuaiman ini luar biasa. Nuaiman ini, dia puji kebaikannya sampai dia sebegitu. Tidak mungkin kalau kita tidak mampu nih memberikan makanan begitu banyak, tapi Nuaiman kali ini coba bisa dibuktikan dia memberikan makanan kita begitu banyak. Sambil memuji-muji itu Nuaiman. Begitu lezatnya makan, termasuk Rasulullah juga. Setelah selesai Nuaiman makan duluan. Ternyata Nuaiman memang suka makan, doyan makan. Tidak kuat dengan perut lapar. Kalau sudah lapar, apapun dia lakukan dan melibatkan orang lain. Ya. Dan ini melibatkan semua sahabat. Dia makan bersama-sama, setelah itu dia makan lebih dahulu karena makannya banyak. Nah, gembul ceritanya begitu. Nuaiman ini makannya bengis banyak. Ya. Mungkin dia ingin nambah juga sebenarnya. Apa yang terjadi ketika itu? Dia berpamitan, wahai sahabat Rasulullah, saya keluar sebentar ya. Kamu kemana? Sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Oh baiklah kalau begitu, terima kasih ya Nuaiman. Itu mungkin sahabat-sahabatnya sudah melambaikan tangan, terima kasih. Wah Nuaiman hebat ini, kasih makanan banyak dengan kita. Ya, tapi teman-teman sahabat menyampaikan, wah kok Nuaiman nanti akan kembali lagi, cuma sebentar katanya. Ternyata benar, mungkin sahabat yang lain baru saja ada yang 1, 2 sudah selesai, mungkin sebagian yang lain belum selesai makan, masih saja dalam santapan. Datang lagi Nuaiman, assalamualaikum ya Rasulullah, wahai sahabat. Wahai Nuaiman, kamu ngajak siapa? Ini orang yang punya makanan tadi. Apa maksud kamu? Ini penjual makanannya. Maksudmu apa? Itu makanan yang kalian makan tadi, yang kau makan ya Rasulullah. Ini pemiliknya, ini penjualnya. Subhanallah, sambil mengusap dada. Ini apalagi Nuaiman? Mereka berpikiran itu makanan yang dimakan oleh mereka, yang dibawa oleh Nuaiman, itu hadiah. Hadiah yang diberikan untuk teman-teman dan Rasulullah. Ternyata apa? Itu adalah dia melibatkan, dia perutnya lapar, kemudian mengajak melibatkan teman-temannya untuk makan juga. Apa yang dikatakan? Wahai Rasul, wahai sahabat, tolonglah bayar ini si penjual makanan. Kasihan mereka, jangan sampai mereka menunggu lama. Apa yang terjadi? Mereka teman-teman, para sahabat mengusap dada saja. Akhirnya apa? Rasulullah juga sudah mengerti ini. Bagaimana nih para sahabat Nuaiman yang suka memang nekat ini. Ia berembuk saja dengan kawan-kawan, dengan para sahabat. Sudah kalau begitu para sahabat, yuk kita iuran. Wah, ceritanya itu iuran. Makan lagi. Makannya enak tapi ujungnya enak. Apa? Enak. Dimakan tapi ujungnya enak apa? Karena harus membayar. Mereka pikir itu makanan gratis, ternyata harus membayar. Ulah siapa? Ulah Nuaiman. Udah akhirnya mereka patungan.
mereka iuran bareng-bareng termasuk Rasul. Setelah itu sudah pergi. Tinggal mereka mengusap dada, aduh hingga ada aja Nuaiman. Saudara hadirin pemirsa yang budiman dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi yang lebih gokil lagi dari ini. Yang lebih gila lagi. Kenapa? Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW kedatangan para tamu terhormat. Tamu-tamu terhormat terlihat dari pakaiannya, kemudian juga terlihat dari kendaraan yang dipakai. Mungkin saat ini kalau kendaraan terhormat mungkin pakai mobil-mobil mewah, mobil-mobil mahal, ya. Tetapi pada saat itu dilihat bukan dari mobil, tetapi dilihat dari kendaraan apa? Unta yang dikenakan, unta yang ditungganginya. Unta-untanya begitu besar, gemuk, dan juga tinggi besar. Ini tamu-tamu terhormat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kemudian disambutnya. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW saat itu ditemani juga dengan para sahabat. Itu ditemani oleh Hamzah, yaitu pamannya sendiri, yaitu Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali dan Sa'ad bin Waqqas saat itu. Tamu disuruh mereka masuk. Kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat Hamzah, Umar, Ali dan Sa'ad supaya menjaga unta-unta tamunya. Tolong para sahabat, tolong jaga unta tamu-tamu kita. Baik ya Rasul. Para tamu masuk ke dalam rumah Nabi, mereka bercengkrama, mereka kisahkan mereka sedang belajar tentang agama ternyata. Nah, tidak lama kemudian setelah itu datang itu sahabat Nabi yang usil, sahabat Nabi yang gokil. Siapa? Nuaiman. Wah, Nuaiman pasti bikin ulah lagi nih. Tapi setiap kali satu keadaan tertentu, para sahabat tidak berpikir yang tidak, berpikir yang negatif. Nuaiman bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, ada siapa itu? Itu tamu Rasulullah. Oh begitu ya. Kamu tidak melihat pada unta di depan sana? Oh iya melihat, untanya gemuk-gemuk, kemudian besar-besar. Ternyata Sayyidina Hamzah atau ya sahabat Hamzah menyampaikan, ya ini sudah lama juga nih kita tidak makan daging unta. Enak barangkali lezat ya daging unta ya. Hamzah berkata begitu tidak terpikiran yang tidak. Memang mereka mungkin sudah lama juga tidak makan daging unta. Lalu apa? Disambut dengan ya memang sahabat Nuaiman ini memang orang gokil, yang gila, yang nekat. Apa yang disampaikan oleh Nuaiman? Wahai Hamzah, wahai saudara sahabat, apakah engkau ingin makan daging unta? Ya tentu saja mau kalau ada. Kalau mau, maka akan aku sembelih itu unta yang ada di depan sana. Kata Sayyidina Hamzah, engkau berani? Ya beranilah. Siapa dulu Nuaiman gitu. Nah begitu ya. Nuaiman gitu, dia orang suka nekat memang. Ternyata apa? Benar ini aku potong ya. Ah mana mungkin kamu berani? Berani, saya katakan berani, kata Nuaiman begitu. Tapi catatan minta tolong ya. Apa yang dikatakan Nuaiman? Tolong jangan sampaikan kepada Nabi, jangan sampaikan kepada Rasul. Waduh, ini ada apa lagi nih? Ulah si Nuaiman, kata Hamzah dan sahabat yang lain. Dia pergi sebentar. Ternyata dia benar ngambil sebilah pisau tajam dan menyembelih, memotong unta tamu Rasulullah Muhammad SAW. Setelah disembelih, setelah dipotong, datang kembali. Wahai Hamzah, wahai sahabat, aku sudah memotongnya. Silakan, aku akan pergi. Nanti kalau Rasulullah menyampaikan, menanyakan aku, jangan sampaikan. Tolong jangan beritahu aku ada di mana. Itu para sahabat bingung, nekat amat si Nuaiman ya. Menyesal Hamzah itu menyampaikan, jangan-jangan saya pikir ini hanya sekedar main-main, ternyata benar-benar Nuaiman ini nekat benar. Lalu tidak lama kemudian para tamu Nabi keluar, kemudian pamit pulang. Kemudian ketika Rasul meminta supaya kendaraan untanya diambilkan, ada unta yang kurang. Lalu Rasul bertanya, kemana untanya?
Sambil gelagapan Hamzah dan sahabat yang lain, itu ya Rasul, apalagi Nuaiman ya? Iya benar ya Rasul. Aduh Nuaiman, ada apa dengan Nuaiman? Ternyata itu untanya disembeli, untanya dipotong. Memalukan ini Nuaiman ini, memalukan tamu. Tetapi apa? Karena dengan tamu itu sangat memaklumi dan keadaan ini, sudahlah, baik, mohon maaf tamu-tamuku, wahai Hamzah dan saudara-saudaraku, persahabatku, cari unta yang lebih bagus dari ini. Dalam waktu singkat kemudian didatangkan unta sebagai penggantinya. Setelah tamu-tamu pulang, mereka gemas marah ini si Nuaiman. Yuk kita cari di mana Nuaiman. Sahabat-sahabat ini sudah tapi para sahabat ini sebenarnya ingin marah, tapi kalau sudah bertemu dengan Nuaiman orangnya cuma ngaseng-ngenges saja begitu, dikejar sampai mana. Para sahabat dengan Rasul mengejar di mana Nuaiman berada sampai ke perbatasan Madinah. Sampai dekat perbatasan, sebelum mereka datang rombongan mengejar, Nuaiman lebih dulu. Nuaiman sampai ke perbatasan Madinah, dia bertemu dengan salah seorang sahabat juga bernama Al-Miqdad bin Aswad. Assalamualaikum Al-Miqdad. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Nggak, kemana engkau Nuaiman? Ini aku, sepertinya engkau tergesa-gesa, ada apa? Si Al-Miqdad bin Aswad ini sedang menggali lubang, atau dengan kata lain membuat sebuah sumur. Sumurnya besar sekali. Untuk apa? Ya ini untuk untuk menyimpan sesuatu. Lalu Nuaiman mulai memuji, wahai sahabat Badar, bagus betul apa yang kamu lakukan ini. Ternyata Miqdad bin Aswad sudah mengenal juga watak Nuaiman. Ada apa engkau? Apa maksud yang kamu memuji begitu? Pastinya ada udang di balik batu ini. Ternyata benar. Wahai sahabat, saya sedang dicari oleh seseorang, sedang dikejar oleh para sahabat. Aku ingin bersembunyi, boleh tidak di sini? Ya boleh. Langsung dibolehkan saja, tidak. Kalau tahu itu yang mencarinya adalah Rasulullah, mungkin tidak dikasih tahu. Ternyata apa benar? Ia buru-buru kemudian bersembunyi di dalam sumur. Bayangkan coba nekatnya itu si Nuaiman itu. Tidak lama kemudian rombongan Rasul, Hamzah, kemudian Umar, kemudian Sa'ad, dan bersama Rasul ketemulah dengan Al-Miqdad. Wahai sahabat Miqdad, apakah engkau tidak melihat Nuaiman? Padahal tadi Miqdad sudah dipesan, kalaupun nanti yang menanyakan Rasulullah, tolong jangan diberitahu. Yang mana mungkin lah, kalau Rasul sudah bertanya, tidak mungkin juga tidak diberitahu. Ketika itu ditanyakan kepada Al-Miqdad bin Aswad, wahai sahabat, tidakkah engkau melihat Nuaiman di tempat ini? Ya Rasul, saya tidak melihat Nuaiman di tempat ini. Tapi ketika ia mengucapkan itu, Rasul menangkap pandangan mata Al-Miqdad bin Aswad itu ke arah lubang yang tertutup dengan dedaunan. Wah, langsung saja itu para sahabat, wah ini tempat persembunyian barangkali. Ternyata benar. Para sahabat melihat, wah ini orangnya, ini Nuaiman. Nuaiman, kamu kenapa bersembunyi di sini? Dengan nyantai saja Nuaiman tidak, aku sedang iseng-iseng aja di sini. Kok jawabnya iseng-iseng begitu? Ternyata apa? Rasul datang. Nuaiman, apa yang kau lakukan terhadap tamuku? Mengapa engkau menyembelih unta tamuku? Wahai Rasul, jangan tanyakan aku. Coba tanyakan saja yang telah memberitahu aku. Artinya tanyakan saja ke Al-Miqdad, atau tanyakan saja kepada sahabat-sahabat yang lain. Ternyata taktik juga, saudara. Itu liciknya si Nuaiman. Ternyata pada saat Nabi ngobrol sama, menanyakan kepada Al-Miqdad, bertanya kepada sahabat Hamzah, kemudian Umar dan Sa'ad, itu si Nuaiman lompat naik ke atas sumur, kemudian dia lompat lari itu seperti anak kecil si Nuaiman. Nuaiman, kamu jangan pergi, kata Rasul. Udah biarin aja. Nah, saudara hadirin pemirsa yang
budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegokilan seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Meskipun demikian, Rasul selalu memaafkannya, dan memang sebenarnya dia termasuk sangat mencintai Rasul. Sangat banyak juga hal-hal sisi-sisi lain yang memang membuat para sahabat suka tersenyum dan tertawa. Makanya Nabi pernah menyampaikan tentang sahabat yang namanya Nuaiman. Suatu hari nanti Nuaiman akan masuk surga dengan tersenyum, karena dia sering membuat para sahabat dan sering membuat aku tersenyum. Itulah yang bernama Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah, yang gokil, yang gila, yang konyol, yang lucu, yang jenaka. Hadirin yang budiman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang jenaka, yang sense of humornya begitu tinggi, apa yang bisa kita ambil pelajaran tentang tersenyum, tentang tertawa? Nah, hadirin, kalau kita lihat, kita tinjau dari sudut pandang ilmu kesehatan, ternyata tertawa itu juga memiliki fungsi, memiliki kegunaan, memiliki manfaat yang besar, yang luar biasa. Tertawa itu yang pertama bisa menurunkan tensi atau tekanan darah. Orang yang memiliki tensi atau tekanan darah tinggi, boleh jadi orang tersebut barangkali hidupnya sulit untuk tersenyum, hidupnya sulit untuk tertawa, dan jauh dari yang namanya humor, jauh dari yang namanya canda, terlalu serius barangkali. Itu yang pertama. Lalu tersenyum atau tertawa ataupun canda atau humor itu bisa menurunkan tingkat hormon stres. Seseorang stres, seseorang merasa panik, seseorang merasa bingung, seseorang merasa berada satu kegelisahan, kegalauan, satu keadaan yang tidak menentu. Salah satunya dari ada hormon stres namanya. Nah, itu bisa diturunkan dengan kita banyak menghadapi hidup dengan tersenyum, dengan penuh humor, dengan penuh canda. Kemudian hal lain, pemirsa yang budiman, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka canda, orang yang suka tersenyum, bahkan tertawa, ini akan menggerakkan otot-otot perut. Ini akan menguatkan otot-otot perut. Tapi orang yang tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, ya termasuk air muka juga akan kelihatan jernih, akan kelihatan cerah. Coba orang yang terlalu serius, orang yang murung, orang yang banyak masalah, ini kelihatan air mukanya begitu, wajahnya mengkerut dan air mukanya begitu suram. Kemudian orang yang suka canda, tersenyum, tertawa, ini bisa juga meningkatkan kesehatan jantung. Bahkan satu lagi, saudara hadirin, pemirsa yang budiman dirahmati Allah, ada satu namanya endorfin. Apa itu endorfin? Endorfin itu adalah penyembuhan penyakit yang ada pada tubuh manusia dengan secara alami. Rasa sakit yang ada dalam tubuh kita, yang ada pada badan kita, ini bisa hilang secara alami. Itulah yang disebut dengan endorfin. Dengan apa? Dengan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang budiman, boleh-boleh saja kita tersenyum, boleh-boleh saja kita tertawa. Tertawa itu sehat, tapi tidak semua orang sehat bisa tertawa. Sekali lagi saya katakan, tertawa itu sehat. Tidak semua orang bisa tertawa, tidak semua orang bisa tersenyum. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu, untuk bisa tersenyum saja dia harus belajar bertahun-tahun. Begitu susahnya ya tersenyum dan tertawa. Pemirsa yang budiman, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya,
bagaimana tersenyum, bagaimana canda, bagaimana sikap humor kalau kita tinjau dari sudut agama. Apakah canda, apakah humor, apakah jenaka itu bertentangan dengan agama? Tentu saja tertawa, tersenyum, canda itu ini adalah sifat manusiawi. Fitrahnya manusia tersenyum, fitrahnya manusia canda. Canda itu artinya fitrahnya manusia. Kenapa? Manusiawi, dan itu tidak terjadi pada selain manusia, pada binatang. Pernahkah di antara kita pernah mendengar ada ayam tertawa? Pernahkah kita melihat ada, katakanlah hewan lain, sebut saja misalkan kucing tersenyum? Tidak pernah ada, karena yang tersenyum, yang tertawa, yang bercanda hanyalah manusia. Oleh karena itu, ya, sense of humor, canda, tertawa, jenaka, ya termasuk sifat-sifat gokil yang Nur Aiman itu, ya manusiawi saja. Tetapi, saudara hadirin, pemirsa yang budiman dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan, wala taksirud dohik, fa inna kasratad dohik tumitul qalba. Apa artinya? Janganlah kamu banyak tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa, karena dengan banyak tertawa maka tumitul qalb, akan mematikan hati. Nah, inilah artinya boleh-boleh saja tersenyum, canda, tertawa boleh, asalkan jangan berlebihan, jangan keterlaluan. Tidak boleh keterlaluan itu. Karena apa? Akan mematikan hati. Kalau orang sudah hatinya mati, timbul sifat-sifat buruk. Dia malas, tidak mau beribadah, bahkan menyepelekan hal-hal yang perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dosa. Kenapa? Hatinya sudah mati, bahkan diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Sawaun. Ya, amlam tunzirhum la yu'minun, tidak beriman. Karena apa? Ya karena sudah mati hatinya. Ya. Nah, saudara hadirin yang budiman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan Nabi. Suatu hari, suatu ketika, sahabat balik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah suka bercanda dengan kami? Bukankah engkau juga suka mencandai kami? Rasulullah hanya tersenyum-senyum saja. Apa yang katakan? Inni la aku la illa haqqo. Iya, tapi sesungguhnya aku mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kecuali yang aku katakan adalah yang benar. Artinya apa? Saudara hadirin, pemirsa yang budiman dirahmati Allah, boleh kita bercanda, boleh kita katakanlah humor, asalkan yang kita ucapkan itu ada sesuatu yang benar. Jangan sampai, saudara hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini bercanda, bergurau, kemudian membuat kita itu berdusta. Jangan karena kita ingin orang lain itu tertawa, jangan karena kita ingin humor, jangan kata kita ingin orang lain itu tersenyum dengan ucapan kita, tetapi kita membuat sebuah pendustaan. Kata Nabi, wailul lilladzi yuhaddasu fayakzibu liyadhika bihil qaum. Apa kata Nabi? Wailul lahu. Artinya apa? Wailul lilladzi, celakalah orang-orang yang lilladzi yuhaddasu, dia bercakap, dia berucap, dia berkata, fayakzibu, tapi dia berdusta. Kemudian liyudhika bihil qaum, hanya tujuannya ingin supaya orang lain tertawa, tetapi dia berdusta, tapi dia berbohong. Nah ini wailul lahu, maka itu adalah sesuatu yang celaka. Nah, saudara hadirin yang rahmati Allah, apakah Nabi tidak pernah bercanda? Nabi pernah. Ada dua ucapan yang ini barangkali Nabi pernah bercanda, Nabi pernah humor. Suatu ketika begini, pemirsa yang budiman dirahmati Allah, tolong diperhatikan. Suatu hari ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Sahabat datang kepada Rasul, kepada Nabi. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, ahmilni. Ya Rasul, tolong angkatkan aku ke atas unta.
Rasul sudah menangkap apa yang ingin dimaksudkan oleh Nabi. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna hamiluka ala walidina. Inna hamiluka ala waladinaqah. Apa artinya? Baik sahabat. Saya akan mengangkat kamu, saya akan menaikkan kamu ke anak unta. Ala waladinaqah. Ke atas anak unta. Coba bayangkan. Sahabat Nabi yang minta tolong kepada Nabi berpikir, kok Nabi bercanda, mana mungkin saya naik ke anak unta. Nah, ternyata perhatikan apa yang didustakan oleh Nabi. Nabi tidak berbohong. Maksudnya Nabi bukan berarti anak unta itu adalah unta kecil. Untanya tetap besar, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi, ini unta yang besar ini dulu punya ibu, punya orang tua. Dia adalah dulu pernah jadi anak unta, meskipun sekarang sudah besar. Itu candanya Nabi, coba tidak berpikir. Gak nyampe ke situ pikiran kita kan? Nabi mengatakan, baik, aku akan mengangkat kamu ke anak unta. Maksudnya adalah itu dulu yang sekarang jadi unta besar pernah jadi punya ibu, namanya ibu unta, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang terakhir saya ingin contohkan dua saja. Suatu hari pernah datang ibu-ibu tua, sebut saja nenek, ya, seorang nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ud'ullah, tolonglah saya, mintakan ayyadkhulanil jannah. Saya minta tolong kepada, mohon doakan aku, minta tolong kepada Allah supaya aku masuk surga. Tuh. Nabi tersenyum. Apa yang diucapkan Nabi kepada si nenek tadi? Ya. Innal jannata la tadkhuluha ajuj. Sesungguhnya nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek mah gak akan masuk surga. Kira-kira begitu coba. Rasul Nabi kita mengatakan, tentu saja si nenek itu kok Rasul begitu, kok Nabi gak mau mendoakan saya. Dia pulang menangis. Apa yang dikatakan Rasul? Apakah Rasul salah? Sebenarnya tidak. Nah, inilah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 35 sampai 35, 36, 37 secara paralel disebutkan, inna ansha'nahu hunna insya'a. Artinya sesungguhnya nanti seorang nenek nanti ketika di surga semuanya jadi bidadari. Sudah tidak ada nenek-nenek lagi kan, betul. Kemudian paja'alna hunna abkaro. Kemudian yang nenek-nenek itu ya jadi apa? Jadi perawan semua. Ya, auruban atroba, semuanya menjadi muda semuanya. Nah, ucapan Nabi kepada si nenek tadi, canda kan? Nggak ada nenek-nenek di surga. Padahal maksudnya adalah sebab nanti di surga sudah tidak ada nenek-nenek ya. Nah, saudara hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali kisah tentang seorang Nuaiman ya, sahabat Nabi yang humoris, sahabat Nabi yang lucu, yang jenaka, yang gila. Ternyata juga kalau kita tinjau dari sudut kesehatan sangat bermanfaat. Dan juga ternyata Nabi juga seringkali melakukan sebuah canda-canda, tetapi dengan catatan jangan berlebihan dan juga jangan ada satu dusta dan kebohongan dan kebencian. Itu saja pemirsa yang budiman dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.